Tolong disambut pantun saya. Tahu kan cara menyambutnya? Cakep. Cakep sekali. Oke. Lihat padi ke desa Lingga. Singgah sebentar di rumah makan. Yang hadir di sini awet-awet muda. Bisa jadi karena kerjanya menyenangkan. Mantap ya. Amin. Menyenangkan kan? Iya. Kalau nggak menyenangkan nggak mungkin ibu udah puluhan tahun kan bergabung sebagai guru ataupun kepala sekolah. Iya. Satu lagi. Orang penting berangkat pagi. Gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi denganku yang imut. Ya, selain memuji ibu-ibu, tadi kan saya sudah cukup banyak memuji ibu-ibu ya. Giliran saya yang memuji diri sendiri. Gitu, iya. Selain kita menghargai orang lain, kita juga harus menghargai diri sendiri. Iya, karena segala sesuatu bermula dari diri sendiri. Baik di diri kita membuat kita kuat mengerjakan hal-hal yang baik ke orang lain. Baiklah, kita masuk ke topik kita. Sebelum masuk, saya mau pemanasan dulu dan juga membuat sedikit kesepakatan. Jadi ibu-ibu, karena tadi seperti pendeta kita juga tadi ada sampaikan, baru makan biasanya segar. Tapi kan perut kita terus kerja, otak kita terus kerja. Jadi yang kita konsumsi itu akan semakin kurang jumlahnya, nilainya di dalam, sehingga mempengaruhi kita di jam-jam tertentu nanti mulai ngantuk. Apabila saya melihat di antara ibu-ibu ada yang sudah mulai tertidur, ya, mulai terlihat matanya sudah berayun-ayun beberapa serangga yang tak terlihat, gitu ya. Jadi akhirnya tertutuplah matanya atau gitu seperti itu. Izinkan saya nanti kalau ada role play Andalah sebagai trainee-nya ya. Iya, supaya Anda disegarkan. Dan jangan sakit hati kalau saya menegur. Gitu ya. Karena pengurus TK GBKP dan kawan GBKP bersehati kali ini mengadakan pertemuan ini yang enggak main-main ini serius. Jadi seriuslah Ibu juga memperhatikan saya dan mengikuti topik ini. Gitu ya. Sama-sama punya beban kita ya. Saya pun punya beban. Begitu saya lihat Ibu mempelototi saya, nanti saya punya beban untuk kasih yang terbaik. Begitu nanti saya juga pelototi ibu satu-satu, ibu punya beban untuk menjaga diri ibu dengan baik. Begitu ya? Oke, itu kesepakatan kita ya, supaya ibu juga bisa tetap fit sampai malam, karena saya dijanjikan sampai malam ini. Udah takut ya ibunya. Oke, jadi ini public speaking ini adalah hal yang luar biasa dan ini menjadi kebutuhan sekali pada saat ini ya ibu-ibu, kebutuhan sekali. Contoh di sekolah, kebutuhan public speaking ini satu, kalau di kepala sekolah bagaimana menyampaikan tentang isi, tentang sekolah, tentang kegiatan, memperkenalkan guru-gurunya seperti apa, bentuk kegiatan seperti apa kepada calon murid yang sebentar lagi ini kan tahun ajaran baru ya. Iya, persaingan kita semakin ketat ya ibu. Iya, dulu saya waktu masih di depan SMA 2, saya bersaing dengan PAUD Gracia. Dipindahkan Tuhan karena Tuhan sudah cukupkan dana untuk membangun permanen, ditempatkan juga dekat gereja juga. Makanya TK Perjanjian kami bersebelah-sebelahan. Mungkin rezekinya saya itu berdekatan dengan gereja, tapi kami nggak pernah berebut murid gitu ya, nggak pernah seperti itu. Tapi ibu-ibu, kita ini banyak, satu desa ada berapa PAUD? Ada kan ibu-ibu di sini yang satu desa 2-3 PAUD bersaing ketat. Nah di sini dibutuhkan public speaking, menjual produk jasa ibu gitu. Ini satu nanti pengaruhnya ke ibu-ibu, guru dan kepala sekolah. Yang kedua, pada saat kita berkomunikasi, menceritakan tingkat perkembangan anak-anak kepada orang tua, itu juga membutuhkan kemampuan public speaking, kemampuan berkata-kata. Karena ibu-ibu, ya satu lagi, promosi berjalan itu biasanya melalui orang tua murid. Nggak perlu kita mengeluarkan dana BOP buat beli spanduk atau brosur, cetak brosur tiap tahun yang ratusan ribu itu ya. Karena orang tua murid kita sudah jadi perpanjangan promosi kita. Itu kalau bagus kita menyampaikan pesan kepada orang tua dan dilihat hasilnya dari sehari-hari kegiatan kita bersama anak-anak, membuat orang tua ini yang akan bisik-bisik. Satu hari ini saja ada 2 anak yang datang ke kita gitu ya. Tahunya informasinya dari orang tua murid yang sudah ada di sana.
Jadi ini pun penting bagi kita, kelangsungan sekolah kita ibu-ibu, karena kan satu juga ya, kesejahteraan guru juga itu diperoleh dari berapa banyak jumlah murid yang harus kita didik. Nah, kemudian yang berikutnya, pada saat kita berdiri di hadapan puluhan anak-anak kita, pesan yang disampaikan, bagaimana perasaan kita, apa inti dari kegiatan yang mau disampaikan ke anak-anak gitu, mereka harusnya paham. Mereka pulang membawa banyak hal penting yang bisa dikembangkan dan disampaikan kepada orang tua dan lingkungannya. Balik lagi ibu-ibu, bisa juga jadi promosi berjalan. Bijak kali anak Dwi ini katanya. Kesahan kalian ngerana katanya gitu ya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan guru yang bijak juga. Pada saat menyampaikan materi gitu ya, bersistem dia gitu. Belajar mulai dari awal pembukaan kata-kata seperti apa, disambut dia seperti apa, gestur gurunya seperti apa. Gurunya kalau cerita singa, ceritanya seperti apa. Kalau gurunya cerita bunga, gurunya itu cerita bentuk wajahnya seperti apa. Tergambar semua. Jadi emosinya dapat, pesannya semakin kuat. Sering loh ibu-ibu, ya, pembelajaran ini menjadi tidak ada artinya karena tidak ada emosinya. Maka emosi itu perlu ditunjukkan melalui ekspresi. Hal-hal seperti ini nanti akan kita pelajari sepanjang kegiatan kita. Ya, saya rasa sih teori psikologi nggak perlu terlalu banyak kita bahas ibu-ibu ya, karena ibu nanti bisa search di Google atau dipelajari kembali materi-materi lama seperti itu, tidak jauh perubahannya. Atau mau update juga bisa buka lagi informasi. Kita belajar sekarang sudah cukup banyak media belajar kita. Selain YouTube, kalau dulu YouTube ya kan, sekarang TikTok, buka aja alat peraga TK gitu. Wih, muncul itu ibu semua. Gampang sekali sama tutorialnya. Wah, pokoknya kita sudah dipermudah. Tapi kalau kita nggak pakai media itu untuk belajar, justru untuk bikin ngeluh-ngeluh di sosmed gitu ya, habis waktu buat komenin orang seperti itu, lihat postingan orang, sayang sekali waktu kita terbuang percuma. Seperti itu. Jadi kita hari ini fokus ke public speaking. Bagaimana ibu-ibu, sudah siap? Sudah ya? Nah, ini karena ini adalah hal penting yang punya nilai jual di diri ibu masing-masing, meningkatkan meningkatkan potensi ibu masing-masing. Jadi saya berharap ibu-ibu bersukacita dalam belajar ini. Serius tapi santai ya. Jadi kalau nanti ada konsumsi berupa snack-snack, ya nggak apa-apa, jalan aja gitu ya. Ke depan juga tolong disampaikan ya, karena saya juga gampang lapar. Oke, baiklah, kita mulai. Sebelum mulai kita berbicara dulu tentang analogi gelas. Ya, analogi gelas. Kalau disingkat analogi gelas ini ada istilahnya itu dia. Apa? Itu dia. Ya, itu dia itu apa ya? Ya, mari kita lihat. Sebelum sampai ke pembahasan itu dia, ini di sini katanya airnya itu air zam-zam ya. Kalau saya mau bikin juga air minyak urapan, tapi kayaknya nggak semua kita kenal minyak urapan ya. Terus minyak urapan kan terlalu rugi gitu ya, buat dituang-tuang. Nggak apa-apa lah, air zam-zam kata orang bagus gitu ya. Air zam-zam misalnya ya, mau dituang ke gelas-gelas. Tapi gelas manakah yang layak untuk dituangkan air gitu? Apakah gelas yang tertutup? Kosong memang, tapi tertutup gitu. Ya, airnya nggak akan masuk ke dalam gelas. Terus gelas yang di tengah, gelas itu penuh ibu-ibu. Kalau kita isi itu gimana? Cepat sekali tumpahnya ya. Cepat sekali, padahal itu air yang lama, mau kita isi air yang baru, air yang barunya baru sedikit tertuang sudah keluar, tumpah. Kemudian gelas kosong tapi terbuka. Kira-kira dari 3 gambar gelas ini, gelas mana yang tepat untuk diisi? Gelas kosong tapi terbuka. Saya mau mengajak ibu-ibu semua saat ini, jadilah gelas kosong. Karena saya tahu puluhan tahun pengalaman ini membuat ibu-ibu menjadi gelas yang sudah penuh sebenarnya. Ada banyak pengalaman berinteraksi dengan anak dengan berbagai kriteria, ya, karakter-karakter mereka. Orang tua anak ini juga punya banyak kriteria dan karakter yang harus ibu-ibu pelajari bagaimana cara menghadapinya, gitu ya. Ibu-ibu juga harus belajar lagi, ini belajar IKM lagi, terus PMM lagi harus dibuka
itu. Banyak hal-hal yang kita pelajari sampai akhirnya otak kita ini penuh loh. Gampang sekali kita capek, gampang kali kita pening gitu. Tapi saya minta pada saat ini, seberapa besar dan banyaknya pengalaman ibu-ibu itu tidak menghalangi untuk diisi dengan pemahaman yang baru. Atau pada saat ini, ibu-ibu sudah pernah belajar public speaking, tapi dengan narasumber yang berbeda, gitu ya. Ya saya harap pada saat ini kita dengan rendah hati menjadi gelas kosong yang terbuka. Kenapa? Karena itu dia, I-nya itu isi, kita mau mengisi ibu, mengisi kita semua. Tu-nya, kan tadi itu ya, tu-nya dituangkan. Kita isi dituangkan kemana Bu? Ini seumpama air tadi pengetahuan tentang public speaking. Dituangkannya kemana? Ke otak. Medianya melalui ibu diserap ke otak. Oke. Kemudian ibu tinggal bebas milih mau tuangkan sesuai selera gitu ya. Kalau nanti ada yang ngantuk dituangkannya setengah kan gitu. Atau ibu mau menjadikan ini sebagai air putih kah, air sirup, jus buah atau air madu, terserah ibu. Kalau ibu merasa oh ini sesuatu yang menarik nih, berarti ini sama dengan madu gitu ya. Oke, berarti kali ini kita sedang tuangkan madu ke gelas ibu yang kosong itu. Tapi ibu merasa oh ini biasa tawar aja ini air putih. Oke, gak apa-apa. Ibu terserah buat pilihan. Mau ilmu ini sebagai apa, itu pilihan di tangan Anda. Kemudian itu dianya dialirkan. Jangan cuma dituang ke wadah yang kosong tadi, disimpan ke otak, dibiarkan di situ saja. Tidak, harus dialirkan. Kepada siapa nanti ibu akan mengalirkan ilmu ini? Kepada anak-anak, kepada siswa calon orang tua siswa, iya, kepada pengurus yayasan, ya kan? Bisa juga kan ibu-ibu? Iya. Terus kalau guru-guru kepada kepala sekolahnya, oh teknik public speaking yang baik supaya aku bisa dinilai baik oleh pimpinan, ya begini cara berkomunikasinya seperti itu. Nah, beberapa alasan kenapa kita perlu menguasai public speaking. Banyak orang sukses berawal dari good speaker. Ya, orang sukses berawal dari seorang yang bagus mengucapkan atau mengeluarkan isi pikiran, isi hatinya, baik itu lewat kata-kata maupun ya kata-kata itu bisa jadi disebut bahasa verbal ataupun bahasa non verbal, gitu ya, sikapnya. Tuntutan zaman dan teknologi, ya ada produk baru, laptop bagus, tapi nggak akan terjual Bapak Ibu. Di sini Bapak cuma satu ya, oke, nggak terjual. Ya, kalau si salesnya nggak bisa menyampaikan dengan bahasa yang menarik seperti itu. Kemudian tuntutan profesi dan persaingan. Ibu-ibu kalau masuk ke sekolah kita ini biasanya ada buka lowongan kerja gitu. Kemudian orang datang bawa CV-nya, kemudian CV-nya diserahkan ke admin, nanti kita baca, terus kita hubungi, datangnya sesuai jadwal, gitu ya. Yang datang ada beberapa orang, yang datang bisa jadi 7 orang yang datang. Tapi yang kita terima bisa jadi cuma 1 orang, ya. Yang datang sama-sama sarjana pendidikan atau sarjana PAUD, gitu. Tapi yang kita pilih malah bukan sarjana PAUD atau dia cukup sarjana pendidikan saja, bukan sarjana PAUD. Kenapa Ibu? Ya dalam hal tuntutan profesi dan persaingan ini, kalau kita tidak mampu menjelaskan kepada pihak sekolah, ya, calon tempat kita bekerja, tentang kita ini siapa, penilaian akan diri kita bagaimana, harapan kita gimana, pengalaman kita seperti apa, gitu ya, kita akan tersingkir. Makanya dibutuhkan kemampuan untuk menyampaikan. Banyak orang bagus-bagus ibu-ibu, pinter-pinter. Terus kita bilang, bagi gini ya introvert gitu, bagi ya. Lagi dia belum berani minta kami bagi gitu ya. Lah udah, tapi belum dahin. Sekarang ibu-ibu bekerja bukan satu-satunya untuk sukses. Sebelum dilihat orang kamu bekerja, harus dilihat orang bagaimana kamu berbahasa, mengungkapkan siapa dirimu supaya layak ditempatkan di situ. Karena tidak semua, kalau kita bukan teknik ya, kalau orang teknik kan perusahaan-perusahaan yang sifatnya teknik gitu kan, dikasihnya uji coba pakai alat, kocek katanya kan, main alatnya, oh bagus, Anda diterima. Kalau guru PAUD nggak keluar suaranya, ngomong susah, kebayang kita ngajari anak playgroup nanti anaknya udah lari kemana-mana dia masih di situ gitu ya. Jadi ini banyak hal yang jadi penting
perkembangan kita. Dengan kemampuan public speaking, kita bisa tidak kalah saing, gitu ya. Kita bisa tidak ketinggalan zaman juga, seperti itu. Apa itu public speaking? Kegiatan menyampaikan pesan berupa ide, gagasan secara oral atau lisan. Ya, tapi ternyata ibu-ibu semakin ke belakang nanti kita bahas itu nggak cukup hanya oral saja atau lisan saja. Ada hal-hal lain nanti yang mendukung agar public speaking itu terlihat maknyos, mantap, gitu ya. 2, bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu, gitu ya. Jadi memang public speaking ini biasanya banyak ditujukan ya, atau istilah yang dipakai untuk orang seperti saya. Ini saya sedang ngomong di depan ibu-ibu ramai gitu ya. Tapi keahliannya dibutuhkan tidak hanya ketika di depan publik, tapi juga secara personal, gitu ya. Seperti itu. Tujuan public speaking menyampaikan informasi kepada audiens. Ini informasi sudah saya sampaikan ke ibu-ibu. Yang kedua, menghibur audiens, ya. Ada tadi beberapa kali ibu tertawa-tawa, walaupun habis tertawa ibu balik lagi ngantuk. Yang ketiga, mempengaruhi audiens. Ya, saya harus bisa mempengaruhi ibu, karena kalau saya tidak mempengaruhi ibu, ya, ibu nanti akan percuma, gitu ya. Terus waktu ditanya, apa tadi bahasan kalian di sana, kawan yang tidak hadir? Ada tadi nak temanya public speaking gitu. Jadi apa tadi itu? Nantilah ada nanti dikasih sama pengurus slide-nya gitu kan. Nggak bisa dia mengungkapkan, padahal itu praktek loh, menjelaskan ke orang lain gitu ya. Seperti itu. Kemudian kenapa manusia butuh berkomunikasi? Karena public speaking itu kan senjatanya, medianya adalah komunikasi gitu ya. Ya, jadi public speaking itu sendiri adalah komunikasi. Jadi kenapa manusia butuh berkomunikasi? Komunikasi ini untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Iya, ada keinginan dulu. Kamu punya sesuatu yang ingin kamu sampaikan sama suami dulu gitu ya. Kalau kamu cuma ngambek-ngambek, kamu bilang gitu kan, suami dulu kan udah puluhan tahun sama bosan dia ngeliat gitu kan. Harus terjadi pertukaran bahasa kata hati ke hati gitu ya, dikomunikasikan. Ya, aku mau tas boni apa gitu kan, lagi viral ini, tunjuk aja contohnya gitu kan. Ya tolong ya Pak gitu ya, biar makin semangat Bapak itu kerja kan. Nanti ya nggak apa-apa lah boniannya KW gitu ya, grade-nya berapa gitu kan. Yang penting tujuan tercapai kan mereknya. Oke, yang kedua, komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah, walaupun masalah bisa disebabkan kesalahan komunikasi. Jadi ibu-ibu ini juga kita perlu berhati-hati. Salah komunikasi bisa juga rusak perkade-kaden. Baik yang tadi maksud bermain ya, rezengil tahunan sama si metua gitu. Si metua lahir di era baby boomer ya, yang taunya anak ngumpul, anak dengar, apa kata orang tua dikan gitu. Si permen udah lahir di era 80 90-an. Sudah Gen Z dia, sudah era milenial dia ya. Seperti itu. Udah bebas berpendapat, dan kaum-kaum yang waktu datang dulu ilmu teknologi gadget gitu, kita pertama orang-orang yang coba gitu. Kita orang-orang yang berjuang untuk menguasai itu gitu. Seperti itu. Atau salah berkomunikasi dengan, contoh kalau dengan murid-murid didikan kita mungkin tidak ada atau minim ya kesalahan berkomunikasi. Contoh dengan remaja atau orang-orang muda pada saat ini yang kisaran usianya antara 12 tahun ke 21 tahun gitu ya. Mereka tipikal anak yang sudah tidak bisa dipakaikan nasihat atau kata-kata mutiara era zaman kita dulu dengar Mario Teguh gitu kan. Kita kan nonton Mario Teguh, Mary Riana, kita semangat. Kalau mereka belum tentu seperti itu. Mereka banyak dari mereka yang era-era di mana mereka asik dengan persaingan game online. Di sana di entah berantah sana kawan bermainnya, dia kenalan dari game seperti itu. Tapi dia nggak kenal siapa gitu. Apa-apa dikit-dikit bersaing, apa-apa dikit-dikit dihitung dengan uang anak
45 tahun sudah ada target tercapai ngumpulin duit 1 miliar. Gitu ya. Ini yang membuat berapa banyak orang-orang muda yang sekarang mengalami quarter life crisis di usia yang sangat muda, 23 sampai 25 tahun. Sementara quarter life crisis saya pada saat itu umur 30 tahun. Quarter life crisis itu krisis di mana kita merasa membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saya lihat 30 tahun teman saya dua anaknya gitu ya, sudah bersuami seperti itu ya. Quarter life crisis saya gitu. Apa yang dicapai teman saya bandingkan dengan apa yang saya capai. Ketika teman saya sudah menikah, menurut saya itu pencapaiannya sudah bagus dengan saya belum menikah. Nah, orang-orang muda sekarang gitu banyak. Makanya banyak sekarang usia menikah pun muda-muda ya. Walaupun pernikahan di Indonesia menurun jumlahnya seperti itu. Oke, baiklah. Kita sudah lari kemana-mana berawal dari komunikasi. Tapi supaya tidak salah kita berkomunikasi, kita kenali juga zaman kita ini. Kita di era mana sekarang? Saya era milenial. Ada murid-murid kita kaum alpha, orang-orang yang era digital lahirnya mereka. Cara kita berkomunikasi itu berbeda. Dengan orang tua kita yang sekarang usianya udah 60 tahun ke atas, cara berkomunikasinya pun berbeda. Seperti itu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bagaimana konsep dasar komunikasi? Sampaikan pesan atau ide melalui ya teknik berkomunikasi berupa seni menyampaikan pesan secara efektif dan efisien. Bagaimana konsep dasar komunikasi? Konsep dasarnya, bentuk komunikasi itu ada dua. Verbal tadi apa ibu-ibu? Verbal apa? Verbal? Ada bentuk komunikasi ada dua. Satu verbal, satu lagi non verbal. Verbal itu apa? Lewat bahasa, lisan ya. Non verbal gimana? Ada teman saya baru datang misalnya, dia masih di pintu, terus dia cari-cari tempat duduk. Itu bahasa non verbal. Artinya apa, Bu? Iya, terjemahkan dulu tolong coba. Oh, ada situ kosong, pintar Bu. Gitu dia ya. Ya kan nggak ada ya murid-murid kita gitu ya disambung dengan bahasa non verbal ya Bu. Kenapa terlambat? Ada tempat duduknya. Tunjuk tempat duduknya pakai lidah. Oke, yang kedua, relasi dalam komunikasi. Komunikasi personal, itu ya personal, misalnya one by one gitu ya, seperti itu. Kemudian komunikasi publik. Ya, publik itu ibu-ibu ini adalah pelaku komunikasi publik. Kenapa? Karena audiens itu lebih dari satu. Ya, ada banyak audiens dulu, pendengar dulu, publik dulu, orang-orang yang mendengarkan kata-kata dulu. Makanya kami ini adalah seorang public speaking. Iya, mantap kali kita guru-guru ini ya, luar biasa kali ya. Makanya dikasih Tuhan gaji kita miliaran. Iya, syukurlah kita. Ya kan ibu-ibu? Ada nggak skincare yang bisa menggantikan awet mudanya ibu-ibu? Memang artis habis duitnya buat botox, filler, gitu, vitamin C. Kuliah ibu-ibu ini merasa nggak segitu. Tolong colek dulu ibu kita yang satu. Udah hampir jatuh. Udah 5 watt. Oke. Berikutnya media komunikasi itu berupa suara. Ketika saya berbicara ini ibu-ibu, apakah suara saya sama semua galaknya? Terdengar keras semua nadanya? Tidak. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi, gitu ya Bu. Ada saya seperti marah, ada suara yang dipertegas, ada suara yang harus saya perlembut, gitu ya, seperti itu. Kemudian tulisan. Jadi ini juga tulisan ini juga bisa jadi media komunikasi. Kalau tadi saya nggak bikin ini juga berupa tulisan ya. Ibu-ibu mungkin melihat saya sambil melongo-melongo gitu ya. Terus habis itu terbantu ngantuknya, makin ngantuk. Karena saya nggak bisa pertahankan wajah imut saya ini akan menghibur ibu hingga ibu on terus sampai malam nanti. Enggak ya. Jadi saya harus bantu pakai media tulisan. Mana di antara ibu-ibu nanti yang ternyata kedapatan ibu-ibu ini adalah seorang yang lebih ke visual.
gitu dibanding auditori. Kalau tadi auditori Ibu, ini nggak dilihatnya, yang didengarkannya adalah saya. Bisa jadi sambil coret-coret dia gitu ya, tapi informasi tetap masuk ke telinganya dengan baik karena dia seorang auditori. Tapi di antara Ibu, kita biasanya banyak juga yang visual, harus lihat juga sambil dengar juga. Beda melihat narasumber yang duduk dengan narasumber yang berdiri. Beda melihat narasumber yang lari-lari keliling-keliling muter-muter dengan narasumber yang stay di tempat. Ya kalau putar-putar dia kadang jantungan juga kita kan. Sebentar lagi saya bikin lah begitu dari jantungnya. Gitu ya. Kan gitu kan. Kita kepala kita, leher kita juga suka sakit gitu kan. Pulang-pulang tadi mau segar, sehat gitu ya. Besoknya harus dikusuk gitu. Jadi beda respon kita. Oke, kemudian media gambar. Seandainya saya buat slide itu polos aja, putih aja dia gitu. Tidak ada gambar apa-apa di situ. Tidak menarik pun, itu akan memberi kesan kurang menyenangkan gitu ya. Responnya jadi kurang menyenangkan. Video, berupa video-video atau gambar. Ada di antara ibu-ibu yang menggunakan yang dibantu proses belajarnya dengan memutar video di sekolah? Ada? Ya, itu juga bagus ya Bu. Terkadang untuk menjelaskan ke anak-anak, ya seperti saya bilang tadi, kita menjelaskan, ya anak-anak juga selain mereka mendengarkan, juga mereka butuh melihat. Nanti apa yang didengar, dilihat, dirasakan, diraba oleh kinestetik mereka, oleh taktil mereka, tubuh mereka, itu menjadi pemahaman yang nanti akan diekspresikan, dibuat dalam bentuk ide-ide yang dia rancang sendiri, seperti itu. Ya, manfaat public speaking tadi sudah banyak sih diuraikan, tapi ini mungkin dengan bahasa yang berbeda lagi. Mengurangi ketidaktahuan. Yang kedua, mengurangi tekanan. Kok bisa ya public speaking mengurangi tekanan? Iya kan tadi tertekan kita kalau kita nggak jelas tahu informasi, tapi setelah dijelaskan lewat seorang public speaker gitu ya, public speaking gitu ya, akhirnya jelas, keluar kita dari tekanan gitu ya. Terima kasih pendeta. Memperbaiki hubungan ya coba ibu-ibu, kejadian-kejadian misalnya ada orang kecelakaan gitu, tabrakan gitu di jalan gitu kan, sebelum mereka sampai ke ranah hukum atau ke kantor polisi kan si cakap kena beah gitu ya, jakin bengkel dulu katanya gitu kan, komunikasi dia dulu, karena kalau nanti sampai ke hukum atau sampai ke kantor polisi melingkang kari kita ya si komunikasi kakin gua kira tukar pikiran dia, akhirnya jalan damai gitu ya, seperti itu. Jadi memperbaiki hubungan, memahami permasalahan hubungan yang kami ibu-ibu yang sudah lama nggak cakapan dengan si mentuadu, pulang dari sini perbaikilah gitu ya. Iya, karena udah punya skill memperbaiki komunikasi, memperbaiki hubungan dengan komunikasi gitu ya. Memahami permasalahan, jadi kita tahu masalahnya apa setelah kita mendengarkan. Oh, ini ternyata masalahku selama ini ya. Aku selama ini datar aja ekspresiku. Ya, aku sampaikan pesan kepada muridku, tapi ya gitu-gitu aja. Akhirnya aku menggunakan media buku. Buku anak-anak kalau storytelling kan mereka bisa bosan ya Ibu ya. Coba sekali-sekali yang jadi singa serigalanya Ibu. Ya mereka ketawa tapi happy kan gitu. Mungkin ada juga beberapa yang menangis ya, membayangkan wah kamu lagi terus kamu kejar-kejar mereka seperti itu. Tapi gambaran ketika dia melihat perbedaan ketika media yang digunakan berupa buku, gambar-gambar yang di print itu akan terasa berbeda dengan gestur ataupun postur wajah yang ditunjukkan oleh gurunya. Menyelesaikan masalah.